Suatu hari, justru Harun yang membutuhkan bantuan mendesak. Anak sematawayangnya sakit keras di malam hari. Ia memerlukan kendaraan untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan panik, ia mengetuk pintu beberapa tetangga. Namun, tak ada yang membuka. Sebagian pura-pura tidak mendengar. Sebagian lagi ragu karena masih menyimpan kekecewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para penonton dan pembaca setia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Pada kisah kali ini, kita akan menyimak cerita tentang seorang pria yang terlihat biasa saja, namun memiliki kebiasaan buruk yang perlahan menghancurkan hidupnya sendiri. Di sebuah kampung yang damai, hiduplah seorang pria bernama Harun. Ia dikenal ramah di depan orang-orang, murah senyum, dan pandai berbicara. Namun di balik keramahan itu, Harun memiliki kebiasaan yang membuat tetangganya resah. Ia gemar meminjam barang, mulai dari tangga, alat pertukangan, hingga peralatan dapur. Masalahnya, barang-barang itu jarang sekali kembali ke pemiliknya. Awalnya, para tetangga masih memaklumi. Mereka berpikir mungkin Harun lupa atau sedang sibuk. Namun, waktu berlalu, dan barang-barang itu seperti lenyap di telan bumi. Jika ditagih, Harun selalu punya alasan. Kadang ia berkata barangnya rusak dan sedang diperbaiki, kadang ia berdalih belum sempat mengantar kembali. Kebiasaan itu membuat suasana kampung menjadi tidak nyaman. Kepercayaan yang dulu diberikan perlahan berubah menjadi kecurigaan. Namun Harun tidak merasa bersalah. Ia justru merasa beruntung karena selalu berhasil mengelabui orang lain. Tanpa ia sadari, kebiasaan kecil yang dianggap sepele itu sedang menumpuk dosa dan menjadi awal dari azab yang kelak akan menimpanya. Hati yang semakin keras. Hari demi hari, kebiasaan Harun semakin menjadi. Ia bahkan tidak lagi merasa malu ketika mengetuk pintu tetangganya untuk meminjam sesuatu. Wajahnya tetap tenang, suaranya lembut, dan janjinya selalu terdengar meyakinkan. "Besok saya kembalikan," katanya berulang kali. Di dalam rumahnya, barang-barang pinjaman itu menumpuk. Sebagian masih layak pakai, sebagian lagi sudah rusak karena dipakai tanpa hati-hati. Istrinya pernah menegur, merasa tidak nyaman melihat barang yang bukan milik mereka tersimpan begitu saja. Namun Harun menepisnya dengan ringan. "Ah, mereka tidak akan terlalu peduli," ujarnya sambil tertawa kecil. Tetangga-tetangga mulai saling berbisik. Mereka merasa dimanfaatkan, namun karena tidak ingin menimbulkan keributan, banyak yang memilih diam. Diam yang perlahan berubah menjadi jarak. Undangan arisan tak lagi sampai ke rumah Harun. Sapaan di jalan mulai terasa hambar. Harun merasakan perubahan itu, tetapi ia menyalahkan orang lain. Ia merasa tetangganya pelit dan terlalu perhitungan. Hatinya semakin keras, menolak untuk mengakui kesalahan. Padahal setiap barang yang tak dikembalikan adalah amanah yang ia khianati. Dalam ajaran agama, sekecil apapun amanah yang dilanggar akan dimintai pertanggungjawaban. Namun Harun menutup telinga dan hatinya. Ia terus berjalan di jalur yang salah tanpa menyadari bahwa kepercayaan yang hancur sulit untuk diperbaiki. Dan azab seringkali datang dari arah yang tak pernah diduga. Peringatan yang diabaikan. Suatu hari, seorang tetangga tua bernama Pak Rahmat memberanikan diri menegur Harun dengan lembut. Ia meminta kembali bor listrik yang sudah 3 bulan dipinjam. Wajah Pak Rahmat tampak kecewa, bukan marah. Ia hanya ingin barangnya kembali, karena akan digunakan memperbaiki rumahnya yang bocor. Harun menyenyum dan kembali berjanji. Namun ketika masuk ke rumah, ia justru menggerutu. Bor itu sudah rusak karena kelalaiannya. Alih-alih mengakui kesalahan, ia memilih menyembunyikan kerusakan tersebut. Beberapa hari kemudian, atap rumah Pak Rahmat runtuh sebagian karena tak segera diperbaiki. Kabar itu menyebar cepat. Hati sebagian warga mulai merasa bahwa sikap Harun sudah keterlaluan. Namun Harun tetap bersikap seolah tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Malamnya, Harun bermimpi aneh. Ia melihat dirinya dikejar oleh bayang-bayang yang membawa barang-barang rusak. Setiap bayangan berteriak meminta haknya kembali. Ia terbangun dengan keringat dingin, nafas terengah-engah. Namun ia menganggapnya sekadar bunga tidur. Itulah peringatan pertama yang datang.
Terkadang Tuhan memberi tanda sebelum azab benar-benar diturunkan. Namun karena kesombongan dan kebiasaan buruknya, Harun memilih mengabaikannya. Ia kembali menjalani hari-harinya seperti biasa, meminjam dan tidak mengembalikan, seakan hidup akan selalu memberinya kesempatan tanpa batas. Kehilangan kepercayaan. Lambat laun, tidak ada lagi tetangga yang mau meminjamkan barang kepada Harun. Setiap kali ia datang, orang-orang memberi alasan. Ada yang berkata barangnya sedang dipakai, ada yang mengatakan sudah rusak, padahal sebenarnya mereka hanya ingin menjaga milik mereka. Harun merasa dipermalukan. Ia marah dan menuduh tetangganya tidak punya rasa tolong-menolong. Namun ia lupa bahwa tolong-menolong dibangun di atas kepercayaan. Tanpa kejujuran, bantuan akan berubah menjadi penyesalan. Suatu hari, justru Harun yang membutuhkan bantuan mendesak. Anak sematawayangnya sakit keras di malam hari. Ia memerlukan kendaraan untuk membawanya ke rumah sakit. Dengan panik, ia mengetuk pintu beberapa tetangga. Namun, tak ada yang membuka. Sebagian pura-pura tidak mendengar. Sebagian lagi ragu karena masih menyimpan kekecewaan. Akhirnya, dengan susah payah, ia mencari ojek di jalanan sepi. Waktu terbuang, dan hatinya mulai diselimuti rasa bersalah. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, ia teringat semua barang yang belum ia kembalikan. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia tabur kini mulai ia tuai. Namun penyesalan itu masih setengah hati. Ia belum benar-benar berniat memperbaiki diri. Ia hanya merasa sial, padahal kehilangan kepercayaan adalah salah satu bentuk azab yang paling menyakitkan karena ia menggerogoti kehidupan sosial dan harga diri seseorang secara perlahan. Azab yang datang perlahan. Setelah kejadian itu, keadaan ekonomi Harun memburuk. Pekerjaannya sebagai tukang serabutan semakin sepi. Orang-orang lebih memilih menggunakan jasa orang lain yang dianggap lebih amanah. Penghasilannya menurun drastis. Di rumah, barang-barang pinjaman yang dulu ia kumpulkan mulai rusak satu persatu. Anehnya, setiap kali ia mencoba memperbaikinya, justru kerusakannya bertambah parah. Ia merasa seolah ada yang tidak beres. Suatu sore, ia tersandung tangga yang dulu ia pinjam dari tetangganya. Tangga itu patah dan membuatnya terjatuh hingga kakinya cedera. Selama berminggu-minggu ia tak bisa bekerja. Dalam keadaan terbaring, ia tak punya banyak pilihan selain merenung. Ia mulai menghitung dalam hati, berapa banyak barang yang belum ia kembalikan. Satu persatu wajah tetangganya terbayang. Rasa malu dan bersalah perlahan memenuhi dadanya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua kesulitan ini bukan kebetulan semata. Azab tidak selalu datang dalam bentuk petir yang menyambar. Kadang ia hadir sebagai kesempitan hidup, hilangnya rezeki, dan rusaknya hubungan dengan sesama. Harun mulai merasakan itu semua. Namun, apakah ia akan benar-benar berubah, ataukah penyesalan itu akan hilang saat keadaannya membaik? Jawabannya akan menentukan nasibnya kelak. Titik terendah. Dalam keadaan sakit dan tak mampu bekerja, Harun merasakan kesepian yang menusuk. Jarang ada tetangga yang datang menjenguk. Ia mulai menyadari bahwa sikap dingin orang-orang adalah akibat perbuatannya sendiri. Setiap malam ia gelisah, teringat satu persatu barang yang belum ia kembalikan. Suatu malam, ia bermimpi berada di tempat gelap, memikul beban berat berupa barang-barang pinjaman. Ia terjatuh dan tak ada yang menolong. Saat terbangun, dadanya sesak oleh rasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengakui kesalahannya. Ia sadar bahwa selama ini ia telah mengkhianati amanah dan menyakiti banyak hati. Di titik terendah itu, kesombongannya runtuh dan hatinya mulai ingin berubah. Menebus kesalahan. Setelah kakinya membaik, Harun mengambil langkah berani. Ia menjual sebagian barang miliknya untuk mengganti yang telah rusak atau hilang. Dengan wajah tertunduk, ia mendatangi rumah para tetangga, mengembalikan hak mereka dan meminta maaf tanpa alasan. Sebagian masih kecewa, namun mereka melihat ketulusan di matanya. Harun tidak lagi membela diri. Ia menerima teguran dengan lapang dada. Meski tak semua langsung memaafkan, ia merasakan beban di hatinya mulai terangkat. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega karena memilih jujur dan bertanggung jawab. Buah perubahan. Waktu berlalu,
dan perlahan kepercayaan itu tumbuh kembali. Harun kini sangat menjaga amanah. Jika meminjam, ia segera mengembalikan tepat waktu. Bahkan ia lebih sering membantu tanpa diminta. Ia menyadari bahwa kesempitan hidup dan rasa malu yang ia alami adalah teguran agar ia berubah. Dari pengalaman pahit itu, ia belajar bahwa amanah adalah kehormatan. Sekali dikhianati, dampaknya sangat besar. Sejak saat itu, Harun bertekad menjaga kepercayaan sebagai harta paling berharga dalam hidupnya. Aku temukan